Halo, good morning kelas 9. Hari ini kita belajar yaitu mengenai menyusun cerita pendek. Oke, apa itu menyusun cerita pendek, Miss? Yaitu yang pertama yang mesti kita lakukan yaitu mengidentifikasi cerita pendek. Dalam rangka mengidentifikasi cerita pendek yaitu terdapat 4 yang mesti kita lakukan dalam menggunakan pertanyaan dalam identifikasi. Yang pertama, apakah judul cerita pendek menarik orang untuk membacanya? Nah, yang kedua, apakah judulnya mencerminkan isi cerita pada cerpen? Dan yang ketiga, apa yang ingin disampaikan dalam cerita pendek itu? Dan yang keempat, cerita itu diceritakan menggunakan teknik apa? Oke, next. Nah, bagian B menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek atau cerpen, yaitu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu latar. Latar suatu cerita yaitu tempat. Tempat itu terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Dan yang kedua yaitu sudut pandang penceritaan, berarti orang pertama dan orang ketiga dalam sebuah cerita. Dan yang ketiga, karakter tokoh. Karakter berarti watak dari tokoh-tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir yaitu alur. Berarti alur ini adalah jalannya sebuah cerita. Bagaimana cerita kita hingga awal dan terakhir? Nah, di situ adalah alurnya, jalannya sebuah cerita itu. Oke, next. Nah, bagian C menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Oke, yaitu cerpen juga termasuk ke dalam sebuah naratif. Berarti berfokus pada tokoh khusus. Maksudnya tokoh khusus itu apa, Miss? Orang pertama dalam sebuah cerita itu. Nah, dan tujuannya adalah menghibur dan memikat pembaca agar tertarik membaca sebuah cerpen kita. Terinspirasi enggak cerpen kita itu kepada masyarakat atau kepada diri kita sendiri? Jadi dalam pembuatan suatu cerpen itu, nah aku tidak boleh asal dibuat-buat judulnya, harus yaitu menarik suatu perhatian seseorang agar orang bisa oh seperti ini rupanya kisah kehidupan yang dibuat oleh Della contohnya. Oke, next. Nah, ada juga struktur teks naratif yaitu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama orientasi. Berarti orientasi ini adalah pengenalan para tokoh-tokoh. Dan yang kedua rangkaian cerita, berarti isi cerita, bagaimana ceritanya. Dan yang ketiga komplikasi, berarti pemuncaan dalam suatu masalah atau di situ adalah terjadi konflik permasalahan. Dan yang keempat itu resolusi, berarti resolusi itu adalah penyelesaian dalam suatu cerita, baik membuat kesimpulan ataupun penutup yang terdapat dalam sebuah cerita tadi. Oke, anak-anak Miss. Dan yang terakhir yaitu menggunakan aspek kebahasaan teks narasif yaitu memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu sudut pandang, berarti orang pertama dan orang ketiga dalam sebuah cerita. Dan yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan ke dalam waktu kini dan lampau. Dan yang kedua, uraian deskriptif. Deskriptif ini sama dengan deskripsi nakku, yaitu memaparkan atau menjelaskan suatu cerita. Dan yang terakhir menggunakan majas. Majas semile yaitu perbandingan langsung, majas metafora yaitu perbandingan tidak langsung maupun personifikasi. Personifikasi ini adalah pengumpamaan. Berarti pengumpamaan itu adalah perbandingan seperti benda, yaitu benda itu mati tapi seolah-olah dia hidup kembali. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak Miss, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak didik Miss. Oke, thank you.